pedoman yang bersanad, yang telah melahirkan orang-orang hebat, baik dia ulama intelektual ataupun intelektual ulama yang dididik dengan pedoman warisan dari keilmuan Islam itu. Nah, inilah yang telah dihimpun oleh para ulama. Di antara kitab yang menghimpun itu, ada kitab yang sangat viral di era kita ini, bernama Tarbiyatul Aulad fil Islam. Pedoman, haluan, mendidik anak di dalam Islam. Ada beberapa version, di antara yang terkenal, ada yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasih Al-Alwan, berisi 1017 halaman. 1017 halaman. Dihimpunkanlah pedoman itu, disusun berdasar urutan kurikulum, dan kurikulum itulah yang malam ini tidak kena kita keluarkan satu persatu, supaya nanti jadi kesimpulan yang dibawa pulang oleh setiap orang tua. Demikianlah kita coba setidaknya di Selangor ini, untuk membentuk anak-anak generasi emas sesuai dengan kurikulum bersanad kepada Nabi SAW. Barulah kita mulai ini pedomannya. Nah, tadi mukadimah kedua, ya. Supaya bahasan kita ini ada sanadnya. Satu, Syekh Abdullah Nasih Al-Alwan melihat satu dari hadis Nabi SAW terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, nombor hadis 5090. Dituliskan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya, nombor hadis 1446. Sanadnya tersambung kepada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berisi pedoman pertama untuk mendidik anak-anak ke arah menghargai warisan keilmuan dalam Islam supaya dia berjaya dan sukses di era dia hidup. Pertama, mohon maaf, dimulai sebelum menikah, memulai untuk memilih pasangan seperti yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Nanti tuan-puan lihat sekiranya tuan-puan berada di fase mana itu, ya. Karena banyak ada juga yang muda-muda, maka bagian pertama memilih pasangan, ya, calon suami, calon istri yang sekiranya bisa mendidik anak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam hadis disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Tunkahul mar'atu li arba'in. Pada umumnya seorang itu ingin menikah berkahwin kerana 4 hal. 1, limaliha. 2, lihasabiha. 3, lijamaliha. 4, lidiniha. Tadhfar bidhatid dini taribat yadak. Bila ada 4 ini, maka dahulukanlah yang kuat agamanya. Maka bila itu dapat dipilih, itu yang akan memberikan kesuksesan, kejayaan untuk kehidupan berumah tangga. Sekarang kita bahas dengan terperinci. Umumnya fitrah orang bila hendak mencari pasangan, dia hanya sekedar mau menikah, punya naluri mencari pasangan, tapi Islam berfikir berbeda. Setiap Muslim, insan beriman, Nabi mengatakan, jangan hanya menikah untuk berpasangan saja, tetapi berfikir ke masa depan. Dia akan punya keturunan. Dia punya risalah kehidupan. Dia punya rencana untuk berjaya. Maka disiapkanlah itu dengan memilih pasangan. Dari 4 kualifikasi ini, prioritaskan satu yang terpenting. Yang pertama, limaliha. Ini ada tafsir yang mungkin agak mendalam. Kerana hartanya. Ya, kerana hartanya. Tunkahul mar'atu, perempuan tu dinikahi, dicari calonnya. Yang pertama, limaliha. Apa maksud mali di sini? Sedikit, ya, sejenak. Bila disebutkan sebagian dalam bab rumah tangga, hukumnya berarti berlaku untuk semua. Jadi bila disebutkan untuk suami, berlaku pula untuk istri. Bila disebutkan untuk istri, berlaku pula untuk suami. Jadi lelaki yang ingin mencari pasangan di perempuan, perempuan ingin mencari pasangan di laki-laki, pada nature-nya pertama dilihat kemampuan hartanya. Fitrahlah perempuan ingin melihat sekiranya yang siapa calon lelaki yang punya kematangan harta. Punya kereta, ya, punya rumah yang siap, ya. Itu biasa fitrah lumrah. Tapi untuk lelaki, dipahaminya bukan mencari perempuan yang kaya. Tak. Di antara pemahamannya, cari calon istri yang bisa memanage harta suaminya. Jadi kalau tuan punya uang, punya gaji sebulan tuh bisa saja RM1.000, ya, tapi punya calon istri yang zakat malnya RM2.000, peninglah. Zakat mal, ada zakat mal, ada zakat mal tuh. Maka yang pertama, cari kemampuan, cari calon istri yang sekiranya bisa memanage harta suami dengan baik. 2, lihasabiha, latar belakangnya. Terkait nanti dengan DNA, terkait dengan kualiti dari keturunan. Anak sesiapakah dia? Jadi bukan hanya bab tentang warisan, bab tentang mahram, tapi kita bisa melihat sehingga bisa melahirkan keturunan yang baik. Apakah dari ayah yang saleh?
lingkungan yang baik. Jadi bagaimana kita bisa merawat anak di masa depan? Dimulai dengan mencari pasangan yang menghadirkan latar belakang yang baik. 3. Lijamaliha. Karena cantiknya, eloknya, sejuknya. Ada tafsir yang pertama, lelaki menginginkan yang elok, yang cantik, perempuan menginginkan yang handsome. Itu biasalah. Tapi ada tafsir yang kedua berdasarkan tafsir Al-Quran. Diambil dari hadis Nabi SAW, riwayat Imam Abu Daud. Menyampaikan dalam hadis Nabi SAW, perhatikan kalimatnya. Ya. Berbahagialah seorang lelaki yang mendapati al-mar'atus salihatu, istri yang salih, idzan nazara ilaiha sarrathu. Yang bila dipandang ia memberikan kesejukan pada kehidupannya. Jadi hadis ini memberi isyarat, boleh jadi cantik tu, elok tu bisa relatif lah. Walau orang cakap jelek tu mutlak katanya. Tapi tak, dia relatif. Mungkin bagi si A, dia cantik. Bagi si B, dia berbeza. Apa ukuran standarnya? Bila dipandang, sejuklah hati kita. Dalam bahasa Quran tu namanya qurrata ain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tuan-puan bisa perhatikan, azwaj disandingkan dengan dzurriyyah. Jadi bila mendapatkan pasangan yang menyejukkan hati, kesejukan itu akan terwariskan kepada anak keturunan. Jadi akhlak dari istri, akhlak dari suami yang menampilkan akhlak saleh, sejuk dipandang, maka dia akan mengalir kepada keturunannya. Karena itu qurrata a'yun disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Untuk pasangan 1 kali, untuk anak 1 kali, di lisan Sayyidah Asyah terhadap Musa alaihissalam. Qurrata a'inin li walak. Yang ketiga, qurrata a'in saat di surga. Jadi berkehidupan rumah tangga itu, mohon maaf, di dunia dia berjaya, dapat keturunan berjaya dan sejuk, dan dijagalah kehidupan keturunan rumah tangga ini sampai pulang dia ke surga dengan keluarga besarnya. Tapi yang keempat, ini yang terpenting. Disiapkan kekuatan agamanya. Fadfar bidzatid din, bila pun ada dia kaya, masih 0. Dia cantik, elok, handsome, 0 tambah 2. Dia punya latar belakang hebat, bagus, 0 tambah 3. Agama 1. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 berapa? 1000. Hilang 1, 0-nya 100. Hilang 1, 0-nya 10. Hilang 0 pun dapat 1. Tapi bila agama itu tak ada, maka semuanya 0. Bila sudah menikah, tinggal bagaimana kita menjaga, meningkatkan nilai agama. Di suami, di istri, kemudian diwariskanlah nilai agama itu kepada anak-anak yang akan dididik. Maka dimulailah kepada kurikulum haluan yang pertama. Warisan dalam Islam, ilmu mendidik anak supaya berjaya. 1, mulai, mohon maaf saya urut, masa kandungan, kehamilan. Boleh ditulis dalilnya Al-Quran, surah ke-7 Al-A'raf, di ayat 189. Perinciannya di Quran, surah ke-22 Al-Hajj, di ayat yang ke-5, surah Al-Mu'minun, surah ke-23, di ayat 11 sampai dengan ayat 13. Masa kandungan. Hadisnya, karena tahun lepas kita mengambil Al-Arba'in, lihat di hadis yang keempat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yuk, sekarang kita masuki pedoman mendidik anak dimulai dari masa kandungan. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih. Saya lompat sikit. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Bila ada, mohon maaf, perempuan muslimah sedang mengandung, hamil, kandungan sudah masuk usia 4 bulan, itu roh sudah ditanamkan. Roh sudah masuk. Dari mana dalilnya? Di Al-Arba'in, tahun lepas kita belajar, nomor hadis yang keempat. An-Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. Setiap kalian, kata Nabi, dicipta dalam rahim bundanya, ibunya, 40 hari pertama ada pertemuan antara spermatozoa dengan ovum, menyatu. 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk dia daging keratan, sudah ada bentuknya. 40 hari ketiga.
40 plus 40 plus 40, 124 bulan. 1 bulan 30 hari kita genapkan, 4 bulan 120 hari. Usia 4 bulan, 120 hari, diperintahkan oleh Allah satu malaikat. Yurtalu ilaihil malak. Maka diperintah pertamanya, tiupkan roh. Hati-hati ya. Karena itu kenapa ulama datuk-datuk kita dulu tuh suka mengadakan ya satu acara khas untuk berdoa di usia 4 bulan. Karena roh mulai masuk ke dalam rahim. Dari mana dapatkan sunnah itu? Salah satunya minimal. Ya, paling minimal itu 2 suami kemudian melakukan satu amal. 2 suami dan istri melakukan satu amal. Amal itu da'awallaha. Maka sejak roh itu masuk ke dalam jasad janin itu, usia 4 bulan, suami istri itu mulai memperbanyak doa. Doanya spesifik. Ya, ini ijazah doanya. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Jadi calon ayah, calon ibu bisa berdoa, Allahumma ya Rahman, la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Duhai Allah, bila Engkau berkehendak mengganti sakit yang dirasakan dalam mengandung ni, berkenankah Engkau ganti rasa sakit ini dengan terlahirnya anak yang soleh? Kami akan bersyukur sangat kepadamu. Apa itu soleh? RM1.000. RM5.000. Serius. Umrah. Masa habis. Waktunya singkat. Soleh orang sering terjemah baik. Baik itu ada 5 dalam Quran. Ada yang baik, sihat, baik, bodinya, fisiknya dia sihat. Itu thayyib namanya. Ya, Al-Baqarah ayat 169 dari 167. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai semua manusia tanpa kecuali sila makan. Tapi cari makanan yang membuat tubuh ni sehat. Dapatkan dengan yang halal, cari yang membuat tubuh sehat. Tak semua yang diingini itu mesti dimakan. Ya? Fisiknya sehat. Tapi tak semua orang yang punya body fisik ini sehat, fikirannya pun sehat. Sifatnya sehat. Ada konon di Indonesia ada orang bernama Thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran tak pulang-pulang dia. Padahal dia sehat. Nah, bila fisik ini sehat, diiringi dengan sifat yang sehat, yang baik, maka berubah nama dari Thayyib menjadi khair. Khair. Jujur itu khair. Sabar itu khair. Tawadhu itu khair. Ya? Kaifa haluka ya akhi ana Thayyib? Sihat. Fisiknya, badannya. Kaifa haluka ya akhi ana bi khair? Sifatnya baik, keadaannya baik, cerah. Bila sifat itu berubah jadi sikap, jujur itu sifat. Tapi dia diminta untuk corruption misalnya, dibawa maksiat, dia tolak dengan jujurnya, berubah sifat jadi sikap. Dari khair menjadi ma'ruf. Sabar itu sifat. Dia dicela kemudian dia diam sabar, dijawab dengan elegan dan baik, itu ma'ruf. Bila perbuatan ma'ruf dilakukan kerana Allah, tawadu kerana Allah, jujur kerana Allah, bertugas kerana Allah, maka berubah dari ma'ruf menjadi ihsan. Khair Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Berubah menjadi ma'ruf ketika diamalkan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ketika kebaikan dikerjakan kerana Allah disebut ihsan. Bila 4 ini dikumpulkan, sihat badannya, baik budi pekertinya, beramal dia baik, dikerjakan kerana Allah, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, dikumpulkan menjadi satu, maka diberi nama soleh. Itulah kenapa sebab orang tua itu selalu berdoa ingin anak soleh. Belum pernah saya dengar ada puan yang berdoa, ya Allah anugerahkan anak hamba khair. Tuan berdoa lepas solat, ya Allah jadikan anak hamba ma'ruf. Tak. Fitrah di lisan orang tua berkata, jadikan anak kami saleh. Saleh itu menghimpun keempat sifat ini. Nah, sekarang bagaimana melahirkan anak dengan kondisi sesuai dengan doa? Karena doa itu tak akan terjawab tanpa ikhtiar. Tuhan berkata, anak-anak pesantren, ya Allah saya ingin pintar guna memanggu negeri ini. Tapi tak pernah belajar. Maka doa mesti diawali dengan ikhtiar. Menjemput jawaban dengan ikhtiar. Tuan puan berdoa ingin anak yang saleh, bagaimana ikhtiarnya? Meneruskan doa kita menjadi anak-anak itu berjaya dan soleh, maka muncullah step yang berikutnya. Rizki yang halal.
Ya, saya ulangi, rizki yang halal. Di sini berhimpun keseluruhan, baik yang tengah mengandung, yang memiliki anak-anak, dimulailah yang pertama kali bukan di mana dia disekolahkan, dengan syekh siapa dia belajar. Mula pertama yang harus dilakukan dari rumah, pedoman pertama bagi orang tua, dari warisan Islam, persiapan pertama menyiapkan rizki yang halal, yang akan dimakan, dikonsumsi oleh anak-anak itu. Kenal Imam An-Nawawi? Kenal di mana Kak Menteri Besar? Tahun lepas, saya pernah urai tentang kisah Imam Nawawi. Apa yang menjadikan Imam Nawawi itu punya karomah? Usia muda, 44 tahun, wafat, karyanya banyak, dapat qabul. Banyak orang menulis 40 hadis arba'in. Tapi yang mendapatkan penerimaan hanya Imam An-Nawawi. Beliau lahir di Nawa, kitabnya dibahas di Selangor nih. Dikaji di Indonesia. Musalsal hadisnya. Di antara fadilahnya, beliau memiliki ayah yang selalu memastikan makanan yang akan dikonsumsi, dimakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam hidupnya tak pernah ia makan dimanapun, kecuali makanan yang disiapkan oleh ayahnya. Ayahnya ingin memastikan makanan yang dimakan oleh anaknya ini adalah makanan hasil dari tangannya sendiri yang halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil sampai meninggal, sampai wafat. Dan setelah dewasa, itu makan hanya sekali, minum hanya sekali. Makan ba'da isya, minum sebelum fajar. Puasa selama hidup. Makan hanya roti kering, dicampur minyak zaitun, minum sebelum fajar. Tapi tak harus sudah dicontoh. Pulang dari sini ya makannya roti saja, minum sekali. Bukan itu poinnya. Tapi itu disiapkan dari hasil yang halal. Beliau punya toko kecil, dia jual hasilnya walaupun cuma dapat roti kering, minyak zaitun, air sedikit, tapi itu menjadi berkah yang dibawa dimakan oleh anaknya. Dari berkah itulah keluar kemudian cahaya Allah dalam dirinya, mendidik ia dengan mendapatkan pengetahuan yang istimewa. Imam Nawawi. Pun demikian dengan ulama-ulama yang lainnya. Maka dipastikan pulang dari sini, lihat lagi pekerjaan kita. Makanan yang kita makan. Ibu saya nih, kami kecil dulu, bila beli ayam, itu beliau akan beli hidup. Tak beli mati. Dia beli hidup, kemudian dibawa ke pemotong, harus disembelih di depan ibu. Mak kami mesti lihat. Sembelih di depan mak kami, dituntun bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, silakan sembelih. Itulah yang dibawa pulang ke rumah. Memastikan setiap yang dimakan itu oleh anaknya, halal dan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ada Thabit bin Zuta, seorang penuntut ilmu, belum nikah. Pulang dari majlis, lapar sangat, jalan dia, jatuhlah apel ini mengalir di sungai terbuka. Karena lewat itu, samping dia, berlalu itu apel, dia ambillah apel itu dia makan. Karena ketika jatuh tempat terbuka, menjadi hak musyarak, boleh dimakan. Saat dimakan itu tiba-tiba ada ingatan dia yang berkurang. Lupa. Ya Allah, salah nih hamba. Ini belum halal sepenuhnya ini. Maka dicarilah kemudian pemiliknya, didapatkan satu kebun, kepada pemiliknya beliau minta ampun beribu maaf, ini saya memakan makanan yang bukan hak saya. Saya minta maafnya, minta ridhanya supaya ingatan saya kembali. Kata pemilik kebun, tak bisa. Tak boleh. Tak ada maaf. Peninglah dia. Nah, bagaimana saya mendapat ampunan Allah? Ada satu syarat saja, bila dipenuhi oleh kisana, maka saya berikan maaf saya. Apapun syaratnya saya penuhi. Kisana harus menikah dengan anak saya. Peninglah dia. Tapi anak saya ni, dia buta. Dia tuli tak bisa dengar. Dia lumpuh tak bisa bergerak. Ni ada anak pesantren pulang dari sini salah makan. Snacknya ternyata dimakan, ingatan hilang. Datang pada yang punya, tak ada maaf nikahi putri saya. Tapi dia buta, dia tuli, dia lumpuh. Mahu tak? Cakap upin ipin tak nak lagi. Tapi yang dia inginkan ridha Allah. Yang penting Allah ridha dengan dirinya. Maka dia nikahilah itu. Masuk bilik, ternyata dipandang rupanya cantik, elok. Ternyata dia tak buta. Ternyata tak tuli, tak lumpuh. Hairan. Maka anak perempuan itu berkata, saya buta karena ayah saya tak pernah menampakkan maksiat selama hidup di hadapan mata saya. Saya tuli karena ayah mendidik saya tidak boleh dengan maksiat selama hidup saya.
Saya lumpuh karena badan saya ini tak boleh diarahkan, dibawa kepada tempat-tempat yang berada maksiat di dalamnya. Maka ayahnya pun menjaga putrinya, memilihkan orang yang layak menjadi suaminya. Maka dari makanan ini, lahir pernikahan, terlahirlah kemudian seorang anak. Siapa anak ini? Namanya Nu'man. Dikenal dengan nama Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang tidak pernah batal wudhunya selama 40 tahun. Dilahirkan dari seorang ayah yang menjaga makanannya. Dan diwariskanlah cara menjaga makanan itu pada anaknya. Lahirlah seorang anak yang tadinya sibuk dia berbisnis di toko kain tuh. Dia menenun, lalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Dia belajar menjadi imam besar, satu dari 4 imam utama. Imam mazhab. Terlahir dari penjagaan makanan yang terjaga. Thumma dzakara rajulan yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' fayaqulu ya Rabb ya Rabb. Faqala anna yustajabu lidzalik mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya biharamin. Lalu Nabi mengisahkan satu kisah dicantumkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan panjang, safar. Dalam safar kerana Allah ada doa mustajab. Lalu dia mengangkat tangannya seperti ini. Ya, mengangkat tangan dalam berdoa itu menjadikan doa diijabah lebih cepat 2 kali dibandingkan dengan tangan ini tak terangkat. Cara mengangkat ni begini. Satukan begini. Ya. Pertemukan seperti ini. Ini ada jari kita ni. Ya. Jadi yang kelingking ni satukan begini. Maka bertemu 2 garis di kanan dan kiri. Seperti ini. Semakin tinggi permohonan, semakin besar, diangkat seperti istisqa. Ya. Mula di sini. Bila khutbah Jumat diawali dengan telunjuk, kemudian mengangkat tangan. Angkat tangan. Ya. Hadis dalam Abu Daud disampaikan, Innallaha hayyun karibun. Allah itu sangat merasa pemalu, sangat mulia. Saking mulianya, Allah tak ingin meninggalkan hamba yang mengangkat tangan dalam keadaan tak terjawab doanya. Jadi dia safar, mengabulkan doa 2 kali lebih cepat. Dia mengangkat tangan, mengabulkan doa 2 kali lebih cepat. Lalu dia membuka dengan Al-Asma'ul Husna. Doa yang dimulai dengan Al-Asma'ul Husna itu melahirkan jawaban 2 kali lebih cepat dengan doa tanpa dimulai Al-Asma'ul Husna. Dalilnya di Al-Isra surah ke-17 di ayat 110. Qulid'ullaha. Bila hambaku memiliki muskilah, masalah, soalan dalam hidup, cabaran dalam hidup, berdoa. Minta. Minta dalam solat ya. Ada sanad ijazah, minta dalam solat. Nabi Ya'qub, surat Yusuf ayat 86, beliau solat berdoa. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Anak-anak tak mudah diaturnya, tak mudah diarahkan. Orang cakap dia nakal, curhatkan pada Allah. Ya Allah, kau yang titipkan dia di rahimku. Kau yang berkehendak dia dilahirkan dengan riayahku. Engkau pula yang menitipkannya pada aku, tidak pada ibu yang lain. Aku mohon ya Allah, berikan kelembutan dalam jiwanya untuk berubah menjadi anak yang elok dan baik. Nabi Zakaria memohon keturunan dalam solat. Quran surah ketiga, Ali Imran, di ayat 38 sampai 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathu al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dalam solat mengawali doa, sebut nama Allah, sebut namanya Ar-Rahman. Ya Allah, ya Rahman. Bila kita ni ingin spesifik minta sesuai kebutuhan kita, maka Allah katakan falahul asmaul husna. Pilihlah satu nama dari nama-nama Allah yang disiapkan sesuai memenuhi hajat kebutuhan kita. Jadi tak mesti dibaca semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, yang Kudus. Dia hafaz boleh. Tapi bila kita ingin memilih, pilih sesuai kebutuhan kita. Hajatnya ingin ilmu, sebut Ya Allah, Ya Rahman, Ya Alim. Minta tanpa batas, sebut Al Wahhab. Orang ni menempuh safar, mengangkat tangan, memulai dengan Al-Asma'ul Husna, dan dia memilih dengan pilihan yang paling dalam. Ya Rabb, Ya Rabb. Rabb itu ada sifat rububiyah. Melahirkan perjanjian kita dengan Allah. Bila kita bertuhan pada Allah, menuhankannya, menyembahnya, maka Allah berjanji dalam Al-Quran, apapun yang kita minta dikabulkan. Itu ada di surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Mahukah engkau menuhankan aku, menyembah aku, lalu aku akan penuhi kebutuhanmu. Bila kau sakit aku akan sembuhkan, bila kau salah aku akan maafkan, bila kau berdosa aku ampuni, bila kau bermohon aku kabulkan. Maka kita berkata,
Bala syahidna. Kami bersyahadat, ya, ya Allah. Tanpa fikir, ya, bersyahadat. Itulah kenapa sebab di dalam Quran kita temukan doa banyak dengan Rabbana, Rabbana, Rabbana. Apa sih rahasianya? Seakan kita berkata begini, ya Allah, kau perintahkan aku untuk menuhan kamu, aku bertuhan padamu. Kau perintahkan aku untuk ibadah, aku ibadah saat ini. Kau berjanji padaku bila aku menuhankanmu dan aku ibadah padamu, engkau akan mengabulkan doaku. Maka aku meminta apa yang telah kau janjikan. Ya Rab, ya Rab. 3. Apa jawab Nabi? Nabi kata, anna yustajabu lidhalik. Tak bisa, terhalang dia. Tak terjawab. Padahal dia sudah melakukan 3 hal yang mempercepat terkabulnya doa. Apa pasal? Karena satu, maaf, mat'amuhu haram. Makanannya haram. Coba dilihat, coba bila hafazan itu tak masuk-masuk. Anak masuk madrasah, sekolah, lambat. Coba yang pertama dilihat, apa yang dia makan. Apa yang dibawa, apa yang dimasak. Mat'amuhu haram. Mashrabu haram, minumnya dari yang haram. Makanan halal, minuman halal, malbasu haram. Dia diberi pakaian yang haram. Puan mohon maaf ya. Mohon maaf beribu maaf. Makanan halal, minuman halal, pakaiannya pun beli dengan yang halal, tapi terbuka auratnya sehingga menjadi pakaian yang haram karena terbuka aurat. Bukan kerana belinya halal. Bagaimana bermohon yang baik sementara pakaian yang dia gunakan Allah tak suka? Wa ghudhiya biharam, dan perangkat hidupnya dihiasi dengan yang haram. Saya nak beri ilustrasi begini. Ini ada cup ya. Cup ni. Dan bila saya buka ini, terbuka, maka apa saja bisa kita masukkan. Masuk air, alhamdulillah. Susu, alhamdulillah. Kopi, alhamdulillah. Apapun bisa masuk. Tapi bila kita beri penghalang di atasnya begini. Kita kasih kertas. Masih masuk air? Sikit, dia menetes. Tutup dengan yang lebih keras. Masuk air? Tak nak. Tak boleh. Masuk apapun, tak boleh. Kenapa? Kerana ada penghalangnya. Maksiat itu menutup nur dari Allah pada kolbu kita. Ditutup begini. Bila sekali bermaksiat, naqtas sauda. Kata Nabi di hadis Muslim, ada titik noda. Semakin banyak maksiat, semakin menutup. Dan bila ada yang dimakan dari yang haram, maka dia menjadi sekat begini penutup. Maka ketika bermohon, Allah mengabulkan, diberi dia, tapi tak bisa dia masuk karena ada penghalang di dalamnya. Keluarlah dia. Masuk tak bisa. Karena ada sekat di dalamnya. Buka dulu sekat itu. Taubat kepada Allah. Taubat dengan benar. Perbaiki cara kita mendapatkan rezeki. Baru kemudian sekat ini akan terbuka. Dapatlah cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah coba praktekkan makna hadis ni. Kami ada kajian Menteri Besar itu khos untuk keluarga-keluarga Muslim. Ya. Dia tak beralih profesi. Suami pebisnis, isteri ada usaha, anak juga biasa. Bila dia rubah, ketika dia rubah itu, sesuai dengan aturan Allah, dia pastikan yang halal. Ya, halal tu tak mengurangi kuantiti. Rizki kita ini sudah diatur. Walladhi qaddara fahada. Tuan puan saya pun sudah ada rizkinya. Sudah terukir. Tak akan bisa melebihi kuota itu. Kuantitinya sudah jelas. Tak akan bertambah dengan berbuat maksiat. Jadi bila dengan yang halal pun terpenuhi kuantiti, mengapa mesti bermaksiat? Karena tak akan menambah kuantiti rezeki. Bezanya adalah di barakah. Apakah berkah? Berkah itu makan sikit, minum sikit, tapi karena ada berkah, ada nur. Dimakan, jadi energi dia, disertai nur Allah, menjadi pengetahuan dalam dirinya. Dibawa solat, dia semangat. Baca Al-Quran, dia semangat. Karena yang dimakan itu ada berkah di dalamnya. Ya? Maka apa yang terjadi? Istrinya tiba senang belajar Al-Quran, sekarang jadi ustazah pentahsin Al-Quran. Suaminya memfasilitasi majlis-majlis Quran. Bisnisnya makin berjaya. Anaknya, tiga-tiganya, desainer, penghafaz Quran. Nomor 1, penghafaz Quran. 2, penghafaz Quran. 3, hafiz Quran. Yang semula tak dekat dengan Quran. Dari makanan tu. Maka yang kedua stepnya setelah doa, dibiasakan pedoman yang kedua, anak-anak kita semua diberikan makanan-makanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya nak tanya sejenak ni, sampai jam berapakah saya ni? Sikit lagi ya? Masih ada masa? Sedikit ya. Sila, mau sampai subuh sila. Saya 15 minit selesai ya. Baik. 3. Ini yang paling utama ni. Ya, ini sir yang tertinggi. Doa sudah, makanan sudah. 3. Ajarkan pada anak itu ilmu-ilmu dasar takwa. Ini yang terpenting ya. Hati-hati.
Biasanya kalau semakin penting, syaitannya itu semakin punya energi kuat. Ya, karena ini yang paling penting. Dan ini sir dari semua ulama-ulama besar, sirnya, rahasia terbesarnya itu ini yang nomor 3. Ajarkan dasar-dasar takwa kepada anak. Dalilnya, saya coba tuliskan ini supaya tak hilang nanti. Ya. Yang ketiga ini kerana penting, coba saya tuliskan. Puan bisa tengok, bisa lihat ini? Terlihat? Di belakangnya? Imannya tuh kuat sekali. Belum saya tulis sudah nampak lah. Saya tulis dulu baru nampak ya. Di sana bisa lihat layar. Ini yang ketiga, ini yang penting. Dasar takwa. Dalilnya Quran, QS, Quran surah. Al-Baqarah surah 2. Di penghujung ayat 282. Sebelah kiri di mushaf paling bawah itu. Ini dasar awalnya, asasnya ini. Wattaqullah, dan tingkatkanlah oleh kalian tu takwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Ketika takwa itu meningkat, Allah lah yang langsung memberikan pengajaran kepada hamba yang bertakwa itu. Ini sir yang paling utama. Jadi saat takwa ditingkatkan, maka dia akan mendapatkan kemampuan yang melebihi standar orang biasa. Ada orang dengar 2 kali, 3 kali, 4 kali, belum paham pula. 3 kali baru hafaz. Ini baru disebutkan 1 kata saja, dia sudah bisa paham. Oh, ini maksudnya, akan ke sini dia bicaranya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. 1. Takwa disebutkan di dalam Al-Quran 240 kali. Apa saja takwa yang terkait dengan peningkatan ilmu itu? Amalannya. 240 ini ada amalan. Amalan untuk ayah, amalan untuk ibu, amalan untuk keluarga besar. Sekarang kita tarik amalan untuk meningkatkan ilmu. Apa amalan pokoknya? Ada 2. Ya, karena waktu masa kita terbatas, kita sajikan 2 saja. 1, solat. Solat. Pelan-pelan. Kalimat takwa pertama di dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Baqarah di ayat kedua, amalannya di ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin di sini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, amalan pertama takwa itu untuk meningkatkan iman itu salat. Nah, sekarang kita pelan-pelan. Nanti bila Allah menghendaki, sihat, Allah berikan kesempatan, tahun depan mungkin bisa dibuat session untuk menghafaz Quran. Ya? Nanti kita bisa belajar tarikah metode cepat untuk menghafaz. Bisa 30 hari 30 juz. Bukan juz 30 ya. Supaya nanti kalau kita cakap tentang Quran, kita sudah terbayang. Oh, ini surat ini, posisinya di sini, amalnya begini. Jadi nanti anak pesantren kalau belajar, ayat-ayat sudah ada pada dirinya. Dokter, bila dia praktik, ayat-ayat kedokteran ada dalam dirinya. Ya, InsyaAllah tahun depan bila ada masa, insyaAllah ya. Salat. Itulah kenapa sebab anak-anak kecil, budak-budak di masa Nabi, wasiat pertama Nabi kepada orang tua tu, ajarkan mereka solat. Sejak 7 tahun sudah mesti solat. Bila 10 tahun masih dia tak nak solat, tak mahu solat, berikan dia pengajaran yang membuat dia berfikir. Kalau di budaya Arab, pukul sikit. Kalau anak sekarang pukul sikit, dia merajuk. Dia mengadu. Kalau di Europe, dia lapor polis. Maka ulama modern menafsirkan, berikan pelajaran membuat dia mengerti sesuai dengan keadaan dan karakternya. Diberikan wang untuk anak itu misalnya RM5, kurangi RM3 bila tak solat. Supaya dia mengerti bahawa solat itu penting. Ya? Nah, apa pasal? Sekarang saya nak tanya, kenapa solat disebut solat? Ada problem lagi lah. Ada ayat dalam Quran menyampaikan boleh jadi, bisa jadi, ada orang yang solat tak mengerti, tak paham apa yang dibaca dan dilakukannya dalam solatnya. Sekarang singkat saja. Mengapa solat disebut solat? Dan di dalam fiqih disebutkan as-solah ya doa. Tapi dalam bahasa, solat itu berbeza. Lafaznya tak sama. Solat dari solat. Yusalli salatan wa tasliyatan. Doa dari da'a, yad'u du'aan wa da'watan. Kalimatnya tak sama. Berbeza. Walaupun solat dimaknai dengan doa, tapi asal kata solat tu mulanya
berasal dari kata wasala yang memiliki masdar silah. Terhubung dengan kuat. Terkoneksi dengan kuat. Tersambung dengan kuat. Tak mudah lepas. Mengapa solat ini disebut dengan solat? Karena ibadah solat ini menyambungkan, mengoneksikan kita dengan Allah sehingga terkoneksi kuat, sehingga dimanapun dijaga dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab kenapa solat disebut dengan zikir. Zikir itu ingat, ingat itu tersambung, terkoneksi. Quran surah 20 Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Engkau tunaikan solat itu supaya menghubungkan, mengkoneksikan dirimu denganku. Saya nak tanya singkatlah. Kalau tuan-puan punya koneksi dengan Menteri Besar, mudah tak ke Selangor? Mudah. Punya koneksi dengan Kepala Polis? Dibantu? Mudah. Punya koneksi dengan Menteri Agama? Atau Timbalan Agama? Mudah. Punya koneksi dengan PM? Mudah. Punya koneksi dengan Allah? Apa yang sulit bagi Allah? Itulah sebab ketika seseorang solat, dia mesti memastikan sudah tersambung belum dengan Allah. Ya, kalau belum tersambung, zikir dulu. Ditambah dengan zikir sampai dia merasa dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Fa idza qadaytumus salata, bila kalian telah menunaikan solat, maka rasakanlah fadhkurullaha. Cepat rasakan, sudahkah terkoneksi dengan Allah? Zikirlah, koneksikanlah dirimu dengan Allah. Qiyaman, berdiri ingat Allah. Wa qu'udan, duduk ingat Allah. Wa ala junubikum, tidur pun ingat Allah. Anak-anak yang sejak kecil didekatkan dengan Allah, maka Allah yang akan merawatnya karena tersambung dia dengan Allah sampai dia masa dewasanya. Itu yang dilakukan Hannah dan Imran terhadap Maryam. Saya tadi beri contoh yang laki, sekarang saya beri contoh yang perempuan. Puan boleh buka Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 35 sampai 37. Ya, di paling kiri di pertengahan sampai ke bawah itu. Ada ayatnya? إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ketika ibundanya Maryam, istrinya Imran, Hannah, berdoa bermohon kepada Allah, ya Allah, perkenankan anak yang aku kandung ni, dia terlahir sebagai anak yang soleh, yang taat, yang dekat denganmu. Dikoneksikan dengan Allah sejak dalam kandungan. Engkau pasti mendengar doaku. Innaka sami'ud du'a. Apa kemudian yang terjadi? Maka, perhatikan kalimatnya. Terlahirlah anak itu. Ternyata yang lahir itu bukan lelaki tapi perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tuan-puan ingin anak lelaki supaya jadi hafiz Quran, supaya jadi alim besar, tapi terlahirlah perempuan. Anak tu di antara hak prerogatif Allah. Kadang kita punya keinginan lelaki, lahir perempuan. Ingin perempuan, lahir lelaki. Ingin cepat, dia lambat. Ingin lambat, dia cepat. Ya? Hikmahnya menyempurnakan kekurangan dari ayahnya, ibunya, dan kehidupan rumah tangganya. Secara singkat, ketika terlahir, diberi namalah nama sesuai dengan cita-cita harapan saat anak itu tumbuh. Nanti ini bagian keempatnya. Ya, diberi nama, lahir, beri nama. Jangan asal sembarang nama. Beri nama sesuai harapan kita. Saya ingin anak ini tumbuh menjadi seorang ahli Quran. Beri nama dia Muhammad Faqihul Quran. Saya ingin anak perempuan ini dekat dengan Nabi, dicintai Rasulullah. Beri nama Amelia Habibatul Mustafa. Aku harap anak ini menjadi kekasih Rasulullah SAW. Nama. Lalu didekatkan dia dengan Allah, dikoneksikan dengan Allah, dibuatkan mihrab, tempat dia solat. Tuan-puan boleh lihat, tempat solatnya pun disiapkan. Coba anak-anak kita nih, apakah pakaiannya dilihat ketika dia solat? Disiapkan dia solat. Karena tak pernah diperhatikan, maka dewasanya pun dia asal saja sembarang dia kenakan pakaian lah. Dia takbir depannya pakai kaos dia, depannya Ronaldo, belakangnya Messi. Di belakang ada fansnya Ronaldo, lihat depannya Messi, pindah sub lain lah dia. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka kerana orang tuanya mendekatkan kepada Allah, dibuatkan mihrab untuk solat dengan baik pada Allah, diterima oleh Allah karena terkoneksi dengan Allah, dirawat anak itu dari mulai kecil sampai tumbuh dewasa menjadi anak yang saleh. Bukan hanya itu. Tuan-puan titipkan anak kita kepada Allah dengan ibadah utama ini, maka Allah akan menerima ikhtiar kita itu dan biarkan Allah yang merawatnya dalam tumbuh kehidupan. Sampai rizkinya pun tak banyak kita fikirkan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa.
anak yang dititipkan dari kecil, karena Allah yang merawatnya, rizkinya pun Allah yang langsung penuhi. Tak banyak kita sibuk, tak pening kita siapkan. Setiap mau diantar pamannya Nabi Zakaria sudah ada makanan. Musim jeruk, musim anggur ada, biasa. Tak bukan musim anggur, ada anggur. Tuh, lihat ya, ini syahidnya. Bertanya pamannya, ya Maryamu anna laki hadha. Lihat ya, dari mana semua ini? Ini syahidnya, yang pentingnya ini. Qalat, maka berkata Maryam kecil, huwa min indillah, paman, ini dari Allah. Latihlah anak kita itu solat sampai dia merasa terkoneksi dengan Allah dan ringan lisannya menyebut nama Allah. Ini satu. Ya, saya akan berhenti di sini. Ini bagian terakhirnya ya, karena masa kita terbatas. Solat ada 3 istilah. Saya tulis ya, supaya tak lupa ya. Bila lupa itu suka tak ingat. Solat gini. 1, 2, ada begini, salawat, ya. 3, ada yang begini, alif, lam, sad, lam, waw, fathah tegak, tak marbutah. Saya akan berhenti di sini saja. Bila yang pertama ini, salat, ini, number 1, number 1, ini yang dimaksud itu sekali salat. Sekali. Ya, bisa juga berarti doa, bisa berarti salawat kepada Nabi. Ya, tadi ada belajar Dalailul Khairat ya. Ya, oleh Syekh Ghafur, ya Gus Ghafur. Di dalam Dalailul Khairat itu ada 8 salawat. 8 hari. Ya. Dari mulai hari Isnin ya. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin kembali. Kenapa 2 kali Isnin? Kelahiran dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Karena itu Isninnya 2 kali. Ya. Kembali ke sini, bila kita melihat ini 1 kali solat. Sekarang kita bawa solat yang dimaksud ibadah. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Bila kita temukan yang kedua nih, number, ini tuh, yang kedua, ini yang dimaksud solat fardu. Yang 5, solawat. Ya. Di mana dalilnya? Coba dibuka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 238. Kanan sebelah atas nih. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, hendaklah kalian saling menjaga. Terjemahnya bukan jagalah, tak, saling menjaga. Jadi bila di rumah, suami lupa, istri ingat, maka jaga lupa suami dengan ingatan istri. Apa? Ini sudah waktunya solat. Suami istri hafaz waktu salat, anak tak hafaz, jaga, ingatkan anak. Saling menjaga. Alas salawati, minimal pada solat-solat yang 5. 2, 4, 4, 3, 4. Nomor connection dengan Allah tuh, 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Itu yang 5. Dijaga betul. Ini terkait dengan keimanan kita. Nah, standar orang Islam itu hafaz waktu salat. Hafal dia waktu salat ya. Besok jam berapa subuh? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Terjemah balaghahnya, orang beriman itu dia menjaga waktu salat dan dia mencoba menghafazkan kapan waktu salat bila tiba. Itu ya? Oke. Bila yang ketiga nih, lihat bezanya. Alif, lam, sad, lam, waw, ta marbutah. Beza dengan yang pertama, ini tak ada waw. Beza dengan yang kedua, dia taknya marbutah bukan maftuhah. Bila yang ketiga, ada bentuknya, itu artinya solat fardu ditambah solat lain yang sunnah, nafilah. Rawatib, solat duha, tahajud, tambahkan ke dalamnya, maka berubah bentuknya, namanya dari solawat, dari solat bentuk yang pertama, pada solat bentuk yang ketiga seperti ini. Sekarang tuan-puan lihat Al-Baqarah surat ketiga, tentang amalan pertama orang takwa. Bentuk pertamakah, keduakah, atau ketiga? Bentuk ketiga. Kalau tuan-puan ingin pintar, lebih daripada yang lain, solatnya hanya 5 waktu, yang tak pintar pun 5 waktu pula. Sama. Jika ingin dapat tambahan nur dari Allah, bertambah, dapat warisan ilmu dekat dengan Allah, tambah solatnya. Berlatih tambah. Mulai malam berlatih, adakah malam solat untuk mendekati Allah? Kan tajuknya dekati Allah. Setiap waktu. Malam, adakah waktu solat untuk malam? Ada. Ya. Apa nama solatnya? Solat malam nama umumnya qiyamul lail. Lail itu malam. Jamaknya layali. Lela, lili, lala, leli itu malam.
Ibu leli, ibu malam-malam. Ya? Lail malam. Bila tuan mahu solat misalnya sebelum tidur, solat dulu, ya, sunnah, itu masuk qiyamul lail. Apakah dia witir atau solat biasa? Tapi kalau tuan puan ingin yang paling istimewa, dapat 4 langsung kemuliaan, termasuk ilmu di dalamnya, maka tidur rehat dulu, berusaha bangun malam, malam ambil sikit saja, walaupun tak banyak, ambil masa sikit, tunaikan solat ini untuk mendekati Allah. Nama solat yang ditunaikan setelah kita rehat sejenak, bangun, itu namanya hajadah. Bila kita nak berusaha menunaikannya dengan sungguh-sungguh, serius, tambah tak di depannya. Bila itu tak mudah dikerjakan, maka ada tasydid di huruf sebelum akhirnya. Hajadah. Bangun setelah rehat, istirahat. Saya ingin bangun malam nanti. Saya ingin serius bangun. Tambahkan tak di depannya. Tak. Tapi ini tak mudah. Apa dikata cakap ingin bangun jam 3 itu bisa bangun jam 3? Belum tentu. Ya, tak mudah. Mesti ada double motivation, 2 kali lipat. Ya, maka syiddah tak mudah, ditasydid hurufnya. Tahajjada. Ya tahajjadu. Sifatnya disebut dengan tahajud. Kerana itu tak semua orang bisa menunaikan tahajud. Jadi kalau tuan puan ingin mendapatkan prize yang tinggi, hadiah yang tinggi, amalannya pun berbeza. Kecuali bila ingin hadiahnya power bank saja, ya cukup 5 waktu. Serius siapkan. Karena tak mudah, maka saya siapkan alarm dari sekarang. Handphone diatur. Ingin bangun jam 3, saya set tu alarm jam 2:15. Alarm kedua jam 2:30. Alarm ketiga jam 2:45. Alarm pertama untuk mematikan yang kedua. Kedua mematikan yang ketiga, ketiga siap-siap. Ya? Baru kita siap tu. Bila bisa dilakukan, turunlah Quran surah ke-17. Di ayat ke-79 sampai 81. 78-nya yang standar. Yang ini. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, standar. Kalau ingin lebih, wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak. Dari sebagian kecil malam, bangunlah. Tak harus panjang malam. Bagaimana kalau saya ni pemula? Mulainya bagaimana? Buka hadis Muslim nomor hadis 749, 749. Rawinya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, gunakan pedoman haluan dari Nabi. Salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Bila kau pemula, solat malam ni ingin tahajud, belum terbiasa, jangan paksa banyak-banyak dulu, 2 rakaat sahaja. Sudah nikmat 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Bila dekat ke fajar, segera akhiri dengan witir 1 rakaat. Dekat ke fajar tu artinya, bila pemula, jangan bangun terlalu awal. Subuh 5:56, bangun jam 3, lepas tahajud 2 rakaat, tidur lagi, bangun jam 7. Bangun jam 4:30, 4:30, wudu. Solat 2 rakaat, tak apa. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Jangan paksa diri baca yang sulit. Cari yang mudah, ringan kita kerjakan. Tak apa. Saya ikhlas ya Allah. Saya baca surah Al-Ikhlas ni. Pertama Al-Falaq rakaat 2, An-Nas tutup witir Al-Ikhlas. Malam kedua sudah mulai bosan, pertama Ad-Duha, kedua Al-Insyirah tutup Al-Ikhlas. Tambah 2 sampai dia nikmat merasakannya. Apa yang terjadi? Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau tuan puan sudah terbiasa bangun malam jaga tahajud tu, Allah akan angkat derajatnya ke tempat tertinggi yang terbaik, best lah. Terbest. Bila ilmu-ilmu yang paling best. Bila jabatan-jabatan yang paling best, yang Allah ridai. Bila Allah sudah ridha, semua makhluk akan berkata dia yang pantas tu. Sikit yang nyoal. Kerana tu ulama tak ada yang meninggalkan tahajud, semua tahajud. Sila tuan-tuan boleh cek. Boleh cek, boleh tengok. Imam As-Suyuti, tahajud. Imam An-Nawawi, tahajud. Bahkan Imam Suyuti usia 40 tahun. Beliau tu lahir sama dengan saya, tanggal 11 September. 40 tahun, uzlah. Tinggalkan aktivitinya, tahannus beliau, uzlah. Mengarang banyak kitab, tak pernah tinggal tahajud. Imam Abu Hanifah tak batal wudu. Imam Syafi'i tak batal wudu. Dijamu di rumah Imam Ahmad. Makannya banyak. Ya, malamnya tak nampak solat. Subuh-subuh langsung solat. Anaknya Imam Ahmad dia pening lah, tanya bapaknya. Ini katanya guru mulia, hebat, luar biasa. Tapi saya tak lihat dia solat malam. Tak sama dengan ayah. Ayah solat dia tak. Katanya orang hebat. Jangan tanya ayah. Tanya langsung saja. Adab. Kenapa Syekh anda malam tidak solat? Bapakmu solat itu untuk dirinya. Solat untuk dirinya. Aku malam tak solat karena aku merumuskan 300 soalan yang dihadapi masyarakat Islam.
Maka amalku, amal sosial dibutuhkan masyarakat. Jika mereka amalkan itu, pahalanya aku dapat bagiannya. Tinggi mana? Amal untuk sendiri, amal untuk orang banyak. Oh, baru dia merasa. Syekh, kenapa engkau makan banyak? Karena aku tahu di tempat ini yang paling halal itu makanan bapakmu. Aku makan banyak. Halal itu makanan bapakmu. Aku makan banyak karena bapakmu orang saleh. Kenapa engkau tak berwudu? Karena saat masalah ke-300 selesai, tiba waktu fajar. Wuduku masih terjaga. Imam Syafi'i terjaga. Ya, sila dikeluarkan menunya. Malam ada tahajud, nanti ada rawatib, belajar menunaikan, nikmati, duha dibagi 3 bagian. Tuan-puan keluarkan, coba di rumah berlatih berjamaah. Sekarang saya berikan ijazah yang bisa dikerjakan bersama keluarga. Ini penutupnya, bila ini bisa dikerjakan di dalam rumah, Allah selalu akan berikan sakinah dalam kehidupan rumah, tangga, dan dijaga dari aneka macam soalan kehidupan, dinaikkan derajatnya oleh Allah sampai dikumpulkan di surga, di taman surga semua dengan anggota keluarga. Ijazahnya, amalnya di Al-Quran, surah ke-51 Adz-Dzariyat, ayat 15 sampai dengan ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh ada daripada orang-orang yang bertakwa itu, yang kelak mereka akan masuk satu keluarga besar melalui taman surga yang indah. Satu keluarga. Dari mana tahunya kita itu satu keluarga? Nanti ditafsir di Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para orang tua yang beriman itu, dia mengajarkan iman, ilmu, amal soleh pada anaknya kerana ridha Allah, maka Allah akan menilai itu sebagai pahala yang mengumpulkan mereka semua nanti di surga. Bahkan nanti ada anak yang tak boleh masuk surga dulu, tak bisa dia masuk surga dulu sebelum dia menggenggam tangan ayah dan ibu. Itu ada di Al-Quran surah ke-13 Ar-Ra'd di ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adni yadkhulunaha, ada keluarga besar akan masuk surga, Allah perintahkan masuk dari tamannya, tengah surga. Ada 8 tingkatan, surga biasa, tingkat bawah, surga atas Firdaus, tengahnya itu Jannatu 'Adn, taman surga. Di satu keluarga, Allah perintahkan masuk lewat taman surga dulu yang indah, nanti dia naik sampai ke atas. Saat masuk tuh, wa man salaha min abaihim, fulan, genggam tangan bapakmu. Genggam tangan makmu. Wa azwajihim, pasanganmu. Wa dzurriyyatihim, anak cucu keturunanmu ikut belakang semua. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat diperintahkan di setiap pintu surga, semua berdiri di setiap pintu surga, berikan tahniah kepada keluarga besar ni. Maka mereka berkata, salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Anda satu keluarga besar bisa masuk ke surga ni kerana sabar. Satu keluarga menunaikan amalan saat dunia. Panikmat uqbadar. Sekarang tak ada penat lagi, tak ada lelah lagi, tak ada macam cabaran-cabaran lagi. Sekarang semua kenikmatan yang belum pernah dirasakan sebelum. Apa di antara amalan satu keluarga ini? Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Dia meyakini keluarga besarnya akan janji Allah bila menjadi keluarga ihsan. Selangor Darul Ihsan membuat program setiap keluarga, keluarga ihsan. Apa amalan pertamanya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Keluarga ini punya program khas di rumah untuk mengingatkan bangun sedikit tidur supaya bisa bangun malam. Program keluarga. Satu keluarga, solat malam. Kalau Allah sudah katakan, tak perlu tambah. Allah katakan sedikit tidur, jangan tambah sedikit-sedikit tidur. Nabi katakan sedikit makan, sedikit-sedikit. Buat program malam tahajud bersama keluarga. Boleh kah? Boleh. Boleh. Ayah jadi imam, suami jadi imam. Anak, isteri, makmum belakang. Atau ada anak yang sudah hafaz Quran, fikir solat, faham, jadi imam. Boleh. Apa dalilnya? Abu Daud. Nombor berapa? 1367. Siapa rawinya? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di mana tempat kejadiannya? Di rumah Sayyidah Maimunah. Nombor berapa sekarang pintu di Masjidil Haram? Nombor 27. Gate Nabi. Ya, dia datang ke situ, ingin melihat bagaimana amalan Nabi malam. Maka ketika bangun Nabi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai penutup, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim ali Imran fadhahaba ila shin mu'allaqa fatawadda. Adalah kebiasaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bangun di tidur itu, malam lebih sikit atau kurang sikit atau pas tengah malam. Lihat kemampuan keluarga. Bila ada anak ni budak kecil, tapi bisa sanggup bangun malam, bangun, dekatkan ke subuh. Jangan terlalu awal.
Bangun jam 4, semua bangun, siapkan. Ya. Lalu duduk dulu. Jangan langsung baca doa dalam keadaan kantuk. Duduk supaya aliran darah itu mengalir. Hilangkan bekas kantuk dengan tangan yang bersih. Jadi jangan sampai baca doa masih mengantuk. Tak sadar apa yang dibaca. Dia bangun jam 3 tuh. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amat. Amatnya dia panjang tuh. Begitu dia sadar sudah jam 6. Sadar dulu, baca doa. Setelah itu baca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. 190 sampai ayat 200. Bila ada kajian nanti, kita akan kaji apa rahasia di balik ayat itu. Sehingga nanti datangnya sholat subuh. Tapi syahid kita, lalu beliau pergi untuk berwudu. Setelah itu kemudian beliau bersiap sholat, maka aku datang di belakang Nabi. Kata Ibn Abbas. Lalu aku dijemput oleh Nabi datang supaya berdiri di samping Nabi. Ini kebolehan membuat saf sejajar, satu imam, satu makmum. Boleh makmum sejajar dengan imam. Ada ulama memberikan hasyiah catatan. Bila kondisi makmum tu kecil dia dan kita khawatir dengan dia bila ada di belakang, tarik samping kita. Ya? Bila tak, atur jarak sekitar satu kepalan untuk membezakan mana imam mana makmum. Nanti kajian lain kita coba susun dari situ ya. Tapi syahidnya apa? Maka beliau solat dengan Nabi dan menyampaikan adalah solat Nabi itu 2 rakaat pembuka, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Ya? Tambah di awalnya dengan 2 rakaat pembuka menjadi 13 rakaat. Jadi solatnya 2 rakaat pembuka, 10 rakaat tambah 1 rakaat. Itu dalil boleh menunaikan solat 2 rakaat tanpa bilangan terbatas. 11 boleh, 13 boleh, 23 boleh. Ya, yang salah, yang tidak solat pun tak salah karena masih sunnah. Ya, baik. Kembalikan. Jadi apa syahidnya? Suami atau anak laki-laki yang hafaz Quran bacaan baik, imam di belakang bermakmum. Setelah usai solat, kita akhiri di sini. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ashar jama daripada sahar. Sahar itu waktu sekejap singkat menjelang fajar. Bila fajar sekarang ni 5.56, ya setidaknya 5.50 atau 5.45 itu sahar. Aktiviti yang dikerjakan di waktu sahar diberi nama dengan sahur. Mengapa ada makan sahur? Makannya jangan terlalu awal. Dekatkan ke waktu fajar supaya daya tahan tubuh kita menguat. Di luar Ramadan bisa kita gunakan itu untuk satu amalan istimewa setelah semua solat malam. Apa itu? Yastaghfirun. Beristighfarlah satu keluarga besar itu. Dimulai dari suami ayah berkata, istriku saya mohon maaf. Bila selama ini belum menjadi suami yang baik. Yang sesuai dengan apa yang Nabi pernah contohkan. Anak-anakku ayah mohon maaf. Bila selama ini kesibukan ayah menjadikan ayah lalai memperhatikan kalian. Bila pun kalian berbuat salah karena lalainya ayah, mohon maaf. Astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Istri menjawab, ayah mohon maaf, abang mohon maaf. Kalau selama ini belum menjadi istri yang baik, menaati suami pada yang baik. Anak-anakku mohon maaf. Bila karena kelalaian mak ni, kalian banyak berbuat sesuatu yang tak baik. Anak sulung berkata, ayah, ibu mohon maaf. Selama ini belum menjadi anak yang baik, belum taat. Belum bisa menjadi anak yang dibanggakan. Lantas semua berkata, astagfirullah ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Satukan kami dalam kebaikan. Jumpakan kami di surga. Itu saat dibiasakan, turun jaminan dari Allah. Nazalat alaihimus sakinah. Diberikanlah kedamaian dalam keluarga itu. Maka tak ada sehari berlalu kecuali damai tentram kehidupan rumah tangga. Diturunkan cahaya di rumah itu. Ayahnya dibuat lancar, anaknya belajar dibimbing oleh Allah lancar. Pertanyaan saya, sudahkah pernah kita coba sekali saja amal itu dalam hidup? Malam ini sila coba. Siapkan, kita buat agenda itu, praktekkan satu kali saja. Silakan tuan puan lihat, bezakan rasanya, rasakan bezanya, dan pasti akan terasa beza. Akan lain keadaan. Saya kira itu yang bisa disampaikan di malam ini dalam syarahan perdana ini. Ya, kesimpulan yang bisa disampaikan ikhtisarnya, bila kita hendak punya keinginan mendidik anak-anak, menghargai warisan ilmu dalam Islam, ulama-ulama kita, dan dalam saat yang sama dia pun tumbuh menjadi orang berjaya di masanya dengan kurikulum keislaman itu, maka mulalah kita mendidik anak dengan sanak yang tersambung pada Allah dan Rasulnya. Pertama, mohon dipastikan makanan yang dikonsumsi mesti halal. Jangan putus berdoa. Dekatkan dengan orang-orang soleh. Berikan fasiliti dia untuk bisa dia dekat dengan Allah. Dan mulakan selalu dia terkoneksi dengan Allah minimal dalam solatnya. Latih itu di keluarga,
Bila satu keluarga sudah baik, dua keluarga baik, insya-Allah setidaknya di Selangor ni, bila semua keluarga baik, maka terbitlah apa yang disebut dengan Selangor Darul Ihsan itu. Tidak hanya Selangor, Selangor malam ni menginspirasi kita yang datang dari tempat-tempat lain, ambil faedahnya, terapkan di rumah-rumah kita, dan semoga cahaya Allah diberikan kepada kita semuanya. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan akhir syarahan pertemuan kita ini menjadi syarahan dan majlis yang diberikan keberkahan sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.